Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf, hampir kurang lebih sepekan saya tidak sempat untuk merekod dan mengupload video di channel YouTube saya karena kesibukan saya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku, dan insya Allah buku ini akan saya baca secara lengkap insya Allah ta'ala. Buku ini menurut saya bagus sekali, terutama untuk kita kaum muslimin di Indonesia, yakni hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau tauhid kita sebagai seorang muslim. Buku ini berjudul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia. Penulis buku ini adalah Al-Ustadz Abu Umar Abdillah dengan penerbit Wafa Press. Buku yang saya miliki ini adalah cetakan pertama Klaten Wafa Press 2009. Mengenal bid'ah. Mirip syariat tetapi sesat. Tidak semua bid'ah itu sesat. Demikian komentar sebagian orang terhadap hadis Nabi kullu bid'atin dolalah, bahwa semua bid'ah itu sesat. Penambahan kata tidak di awal kalimat jelas menunjukkan penentangan dan bantahan terhadap hadis Nabi. Apa pendapat Anda jika terpampang tulisan dilarang kencing di sini, lalu seseorang menambah kata tidak di awal kalimat sehingga menjadi tidak terlarang kencing di sini? Mungkin itu analogi yang tidak begitu pas, tapi cukup menggambarkan betapa makna kalimat itu menjadi berkebalikan jika dibumbuhi kata tidak di awal kalimat. Padahal tidak layak seorang muslim mengatakan tidak bila Nabi mengatakan ya, begitupun sebaliknya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratun min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan lain tentang urusan mereka. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Mestinya yang perlu ditindaklanjuti seorang mukmin ketika mendengar sabda Nabi tentang sesatnya setiap bid'ah adalah mencari tahu maksud bid'ah yang disebut oleh Nabi dan tidak lagi mempertanyakan apakah setiap bid'ah itu sesat, karena hadis Nabi itu sendiri sudah menjadi jawabannya. Secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang baru atau membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam tinjauan bahasa, memang mobil itu bid'ah, mikrofon itu bid'ah, komputer itu bid'ah, handphone juga bid'ah. Namun bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Bid'ah yang dimaksud Nabi adalah bid'ah dalam tinjauan syar'i, bid'ah dalam tinjauan agama, bukan dalam tinjauan bahasa. Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Iqtisam mendefinisikan bid'ah sebagai suatu cara beragama yang mirip dengan syariat, yang dengan melakukannya seseorang bermaksud melakukan ibadah kepada Allah. Dari cara dan bentuknya, bid'ah kelihatan mirip dengan syariat, tetapi secara hakikat bertentangan. Dengan kemiripannya, bid'ah menjadi pesaing syariat dalam berta'abbud kepada Allah. Si pelaku bid'ah pasti menganggap bahwa yang ia lakukan itu lebih baik,
lebih memadai atau minimal menjadi cara lain dalam beribadah. Tanpa keyakinan ini tentu mereka mencukupkan diri dengan syariat, tidak perlu lagi berbuat bid'ah. Disinilah letak busuknya bid'ah. Juga jahatnya pembuat bid'ah, karena dia memosisikan dirinya sebagai penentu syariat atau seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang yang melakukan puasa putih ala orang Jawa. Secara nama mirip dengan saum bait, saum putih yang disunahkan. Tata caranya pun ada kemiripan. Puasa putih orang Jawa kadang dilakukan 3 hari, 7 hari, atau kadang lebih tanpa boleh makan sama sekali, kecuali makanan yang berwarna putih. Sedangkan saum bait yang syar'i dilakukan 3 hari di pertengahan bulan dengan tata cara seperti saum Ramadan, yakni tanpa wisol atau bersambung. Maka puasa putih menjadi pesaing atau pengalihan orang dari saum bait maupun saum yang lain. Wallahu a'lam.